Iya, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ibu tadi kalau berdasarkan pantauan rekan kita, ini kan masih terjadi terus gempa susulan. Warga masih takut, bahkan ada yang tidur di luar rumah. Upaya dari pemerintah untuk memberikan tempat yang aman, menyediakan posko-posko pengungsian agar warga ini tidak mungkin tidur di depan rumah begitu ya. Bahkan tadi bantuan belum juga Bantuan juga didapatkan belum ya? didapatkan oleh warga. Bu Hovifah. Karena prosesnya kemarin siang ke arah sore ya. Jadi kalau saya di Pemprov itu sudah mengirimkan beberapa permakanan, ada selimut. Tetapi mungkin bahwa belum bisa terdistribusi, saya rasa ya ini ada di beberapa titik, ada di Lumajang, ada di Malang, ada di Blitar. Jadi pertama saya merasakan ada getaran gempa. Saya cek di handphone saya, informasinya sudah mulai masuk. Langsung saya telepon karena yang terdampak paling parah sesungguhnya Lumajang. Saya telepon Bupati Lumajang, pastikan ada posko yang bisa dijadikan sentra koordinasi. Pastikan kalau memang suasananya itu, kan kita belum tahu itu seperti apa dampaknya karena baru kira-kira 20 menit, 30 menit setelah gempa. Setelah itu pastikan kalau memang dibutuhkan dapur umum segera. Karena pada dasarnya Batalion 527 juga punya paket dapur umum yang cukup kuat. Jadi Pak Pangdam sudah langsung perintahkan. Setelah itu saya sampaikan tempat mengungsi. Karena ini gempa bukan banjir, pasti masyarakat juga secara psikologis ada hal yang mereka masih merasakan mungkin semacam trauma gitu ya. Betul. Dari gempa. Maka yang aman memang di balai desa yang relatif terbuka ruangnya. Itu juga sebetulnya sudah terkonfirmasi Lumajang maupun Malang. Jadi Malang kabupaten sama. Saya minta satu titik poskonya itu supaya masing-masing kalau ingin menyampaikan sesuatu, mengkoordinasikan tuh mereka tahu kepada siapa dan di mana. Kemudian dapur umum, kemudian evakuasi harus disegerakan. Jadi sebetulnya SOP-SOP seperti itu saya berkoordinasi pada 30 menit pertama sudah dengan 3 bupati. Nah kalau misalnya hari ini proses distribusi belum merata, saya mohon maaf, saya akan mencoba memaksimalkan. Pagi ini insya Allah saya juga akan ke Dampit, langsung ke Ampel Gading gitu. Ya. Bu Hovifah begini, ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama adalah kita tidak pernah bisa memprediksi kapan gempa terjadi dan akan di mana terjadinya. Nah, bagaimana kemudian sosialisasi yang tentunya diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada warga-warga yang memang ini wilayahnya berpotensi rawan gempa, mengenai bagaimana mereka harus menyelamatkan diri, bagaimana mereka harus bersikap ketika terjadi gempa. Itu yang pertama, apakah sudah dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana mewaspadai untuk potensi cuaca ekstrim yang tadi sempat disampaikan oleh pihak BMKG. Ya. Jadi sebetulnya ada call center ya di BPBD Provinsi. BMKG juga update tiap hari secara rutin. Tetapi kan awareness siapa saja gitu ya, siapa saja ya, khalayak umum ya siapa. Itu tidak semuanya memiliki awareness Mbak Vita, apa yang kemungkinan terjadi dan terdampak. Kita sebetulnya relatif melakukan mitigasi agak mendalam kemungkinan terjadinya gempa di Pansela. Bahkan Bu Dwi Korita sendiri sudah turun bertahap, betul-betul Pak Pangdam, Pak Kapolda kami ini turun untuk melihat nanti jalur evakuasinya lewat mana sampai dihitung. Ini kira-kira pada ketinggian tertentu karena waktu itu ada mitigasi yang kemungkinan terjadi tsunami. Oh kalau di sini 20 meter, tertinggi 20 meter kita kalau jalan seperti biasa berapa menit. Sudah sampai seperti itu, jadi jalur-jalur evakuasinya sudah dibetulkan gitu, dirapikan, dibikin. Yang dimitigasi dengan yang terjadi ini berbeda. Jadi ada fenomena-fenomena kegempaan yang mungkin memang kewaspadaan antara lain bahwa bangunan-bangunan harus berstandar anti gempa. Ini kan titik-titik yang kebetulan tidak termasuk yang dimitigasi kemarin gitu. Jadi
Sebetulnya 2 mingguan yang lalu itu Bu Dwi Korita full team dengan kami itu mendiskusikan detail sekali karena sebelumnya sudah sama-sama ke lapangan ya bahwa ada jalur-jalur evakuasi. Jadi hal-hal seperti ini memang akhirnya kita menyiapkan bagaimana kewaspadaan di lini paling bawah itu sehingga menjadi penting. Kalau untuk hidrometeorologi rasanya kita sangat sering ya menyampaikan bahaya hidrometeorologi, antisipasi dan mitigasi masing-masing daerah. Ya. Baik, sejumlah langkah sudah dilakukan ya Bu ya. Terima kasih Ibu Khofifah atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu dan juga aman-aman selalu untuk warga di sana Ibu ya. Terima kasih Ibu. Baik, pemirsa kita akan pantau lagi di sejumlah titik di Jawa Timur, ada di Blitar, Arga Dumadi dan juga Aris Sutikno di Trenggalek. Kita terlebih dahulu bergabung dengan Arga di Blitar. Arga, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Dan tadi kita tahu juga sudah ada gempa susulan yang terjadi. Seperti apa, Arga? Ya, Rizky dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa di kota Blitar ini memang ada beberapa bangunan juga yang mengalami kerusakan akibat dari gempa di selatan Malang pada hari Sabtu lalu, pemirsa. Salah satunya ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah di kota Blitar. Dan ini ada beberapa ruangan yang mengalami kerusakan begitu. Saya langsung akan mengajak Anda untuk melihat sendiri ruangan ini seperti apa kerusakannya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Direktur RSUD Mardi Waluyo. Sudah ada Dr. Putra ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Iya, bisa disampaikan gini Pak kepada pemirsa bagaimana kerusakan yang terjadi di sini. Jadi yang mengalami kerusakan untuk ruang cempaka ini ada 4 ruangan. Itu kamar nomor 3, kamar 12, kamar 10, dan kamar 8. Jadi pada saat kejadian memang dari kamar 3 dan kamar 11 ini mengalami kerusakan yang paling berat. Terus kemudian kamar 8 dan kamar 10 itu tidak terlalu berat, jadi mengalami kerusakan ringan. Kalau dilihat memang karena jatuhnya atap sehingga mengenai dari plafon. Ya, baik. Dan ini yang ada di layar kaca Anda ini merupakan kamar 11 begitu ya, Dok ya. Ini kerusakannya terjadi. Nah, ketika gempa ini terjadi, Dr. Heria Putra, ini bagaimana proses evakuasi dari pasien ini, Dok? Pertama yang dilakukan pada saat setelah gempa terjadi pasti kita lakukan evakuasi pasien. Jadi ada pasien juga yang ada di kamar 10 dan 8 itu kita evakuasi karena memang ada bagian dari plafon yang jatuh juga, namun tidak mengenai pasien. Terus kemudian kita pindahkan ke ruang-ruangan yang aman, yaitu di ruang anggrek dan ruang perawatan dahlia. Untuk antisipasi ada jatuhnya genteng ya, lebih lanjut. Terus kemudian juga kita evakuasi juga untuk petugas yang ada di sini. Jadi pada hari Sabtu kemarin sampai hari ini juga semua tenaga yang ada di sini, baik perawat juga pendukungnya, itu kita alihkan ke ruangan yang kita arahkan pasien tadi, jadi anggrek dan dahlia. Baik, jadi yang ada pasien ini di ruang 8 dan 10 ya, sedangkan untuk 11 ini tidak ada begitu ya, Dok ya? Kemudian kosong. Ya, baik. Terima kasih, Dok, atas informasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Blitar, Jawa Timur, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga atas laporan Anda langsung. Kita akan bergeser ke titik lainnya, ini di wilayah Trenggalek. Sudah ada Ari Sutikno di sana. Ari, bisa digambarkan seberapa besar dampak dari adanya gempa berkekuatan magnitudo 6,1 yang terjadi di pusatnya di Kabupaten Malang? Ari? Aris? Ya, silakan Aris. Bagaimana dampaknya? Bisa digambarkan seberapa parah? Ya, dapat kami informasikan dampak gempa yang terjadi di Trenggalek ini terjadi di 8 kecamatan. Ini mengakibatkan ada puluhan rumah warga rusak, dari rusak ringan hingga rusak berat. Kemudian ada 1 kantor kecamatan yang rusak, 4 kantor balai desa, dan 3 tempat ibadah. Sementara itu kami dapat informasikan kerusakan juga terjadi di 2 sekolahan. Di belakang saya merupakan SMP 2 Tugu Trenggalek. Ada 2 lokal kelas yang rusak parah setelah terkena
dampak gempa yang terjadi kemarin dan gempa susulan yang terjadi sekitar 15 menit yang lalu. Kami informasikan sekolahan ini rusak parah, ada bangku, kemudian ada dindingnya juga rusak, ada peralatan-peralatan lain juga rusak. Kami informasikan juga yang di bagian atas ini ada retakan tembok yang cukup membahayakan sekali bagi siswa maupun warga maupun guru yang mendekat di dua lokal kelas yang terkena dampak dari bencana gempa bumi yang terjadi kemarin. Kami informasikan juga kalau di Trenggalek ini tadi sempat terjadi gempa susulan hingga mengakibatkan sejumlah warga juga panik karena memang kerusakan rumah di Trenggalek ini juga lumayan banyak meskipun jarak titik gempa dengan Kabupaten Trenggalek cukup jauh. Baik. Terima kasih Ari Sutikno dari Trenggalek. Sebelumnya sudah ada Arga Dumadi yang melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, tetap waspada. Itu tadi kita lihat sejumlah kerusakan ya. Bahkan banyak juga fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah dan juga rumah sakit yang terdampak gempa ini. Bahkan tadi Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa ada 8 orang yang kemudian meninggal dunia akibat terjadinya gempa yang berpusat di Kabupaten Malang pada Sabtu lalu. Ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita bersama ya, tentunya mitigasi dan juga untuk meminimalkan potensi resiko. Betul. Itu perlu dilakukan. Nah, bicara soal waspada, Rizky, ini juga harus ada yang diwaspadai juga, yaitu mengenai mudik lebih awal. Betul. Ada yang curi start apa enggak? Karena kan batasnya 6 sampai 17 nih tidak boleh mudik. Apakah ada yang mencuri start untuk mudik lebih awal? Kita akan bahas hal ini nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.